Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa aznadul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa pasukan berkuda 32 orang saja, berjalan kaki 40 orang, 72 orang yang terdiri dari orang tua, anak-anak dan perempuan. Lalu kemudian dikeroyok 40.000 pasukan. Tidak berimbang karena bukan dua pasukan yang bersenjata. Rombongan 72 orang itu dipimpin oleh Sayyidina Husain. Mengapa kita sebut dia Sayyidina? Karena Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida sababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain sayyid, pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Anak-anak muda yang gugur mati sebagai syahid nanti masuk ke dalam surga. Pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan meninggal sebagai syahid karena dia mati diracun. Sekarang tiba giliran adik kandungnya yang bernama Sayyidina Husain, membawa 72 orang, 32 orang yang naik kuda dan yang lainnya berjalan kaki dengan tenang. 40.000 pasukan telah disiapkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Mereka mengirim panglima-panglima perangnya, Syamar ibni Jausan, Umar bin Sa'ad, Zur'ah bin Zinan. Lalu kemudian Syamar berteriak, bunuh Husain. Maka mereka memenggal kepala Husain. Lepas kepala itu dari badan. Lalu kepala Husain itu mereka giring berkeliling negeri. Mereka ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa kami kuat. 40.000 tentara pasukan kami menuluh lantakkan pasukan cucu Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang hadir melihat peristiwa itu meneteskan air mata. Itulah kepala yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Hari ini begitu sampai hati kalian memenggal kepalanya. Tapi mereka memang sudah dirasuki syahwat dunia. Tak ada sedikit pun rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Husain mempunyai seorang anak laki-laki. Karena cinta dan sayangnya kepada ayahnya, maka dia beri nama anak itu Ali. Husain punya ayah bernama Ali bin Abi Thalib dan juga punya anak yang bernama Ali. Tetapi Ali tidak seperti Husain. Dia tidak membawa pasukan untuk membalas kematian ayahnya karena dia tahu ini tidak berimbang. Misalnya aku bawa pasukan, mereka juga akan mati seperti ayahku. Maka Ali bin Husain merubah strategi lain. Apa yang dilakukan? Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar An-Nubala bercerita bahwa Ali bin Husain malam-malam berkeliling, tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, tidak memakai baju besi, karena dia tidak membawa slogan perang. Apa yang dilakukannya?
Dia membawa gandum ke rumah-rumah fakir miskin. Di tengah malam dia berkeliling negeri. Dilihat mana rumah anak yatim, dia letakkan gandum di depan pintu rumahnya. Orang tahu bahwa ini adalah gandum titipan Ali anak Husain. Lembut hati mereka, gandum yang mereka makan berubah menjadi darah daging. Hati mereka telah direbut oleh Ali bin Husain. Dia merasa tak ada lagi manusia yang layak untuk mendengarkan rintihan sedih atas kematian ayahnya. Maka dia hanya mengadu kepada Allah. Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala mengatakan, Kanal Ali ibni Husain yasjudu lillah fil yaumi wal laila alfa sajadah. Sehari semalam Ali anak Husain sujud kepada Allah 1000 kali sujud. Sholat sunnahnya dia perbanyak, tahajud dan witir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dikenal dengan nama Ali As-Sajjad. Sajjad diambil dari kata sujud. Orang yang paling banyak sujud bergelar As-Sajjad. Saking banyak zikir dan tasbihnya, dia pun bergelar Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin orang yang paling banyak ibadah. Zainal Abidin perhiasan orang yang paling banyak beribadah. Dia rubah strategi, dia rubah cara. Tidak satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dulu ayahku dengan pedang sehingga gugur sebagai syahid, maka aku, kata Ali Zainal Abidin, dengan strategi yang lain. Dia berbagi makanan. Ketika orang sedang tidur, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia bergelar Ali Zainal Abidin, Ali As-Sajjad, untuk membedakan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kakeknya, Husain ayahnya. Ali Zainal Abidin adalah dia. Ali Zainal Abidin anak Husain, anak Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika seorang sultan, raja yang bernama Ishaq bin Abdul Malik. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Faraddah pada musim haji. Sultan, raja sedang melaksanakan haji. Saat dia ingin mencium Hajar Aswad, penuh Hajar Aswad, tidak dapat ia cium. Pada putaran kedua, ia ingin mencium Hajar Aswad, melimpah manusia, tidak dapat ia mencium. Pada putaran ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh sekalipun tidak dapat ia mencium Hajar Aswad. Ishaq bin Abdul Malik, raja dari Yaman, sampai ke Mesir, sampai ke Andalusia, tapi kemudian di celah-celah jemaah yang ramai itu dia heran. Ada seorang manusia biasa. Pada putaran pertama dia mencium Hajar Aswad. Pada putaran kedua, orang menyamping memberikan jalan kepada dia mencium Hajar Aswad. Berbisik kata di hati Ishaq bin Abdul Malik, aku yang raja, aku yang sultan, aku punya tentara, aku punya kekuasaan. Mengapa aku tidak bisa mencium Hajar Aswad? Mengapa orang selalu menghalangi aku? Siapa laki-laki itu yang setiap putaran dia mencium Hajar Aswad? Al-Faraddah menjawab dengan syairnya, itulah dia, Ali anak Husain, yang ayahnya dulu kalian bantai, kalian hantam. Sekarang dia menang tidak dengan pedang, tidak dengan tombak. Hatinya menjadi raja di hati umat. Di mata kalian Ishaq bin Abdul Malik lah raja, tapi di hati orang beriman raja mereka adalah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya seorang anak yang bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak yang bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak yang bernama Ali Al-Muraidi. Ali Al-Muraidi punya anak yang bernama Muhammad Nakib. Muhammad Nakib punya anak yang bernama Isya. Isya punya anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Pindah dia dari Baghdad ke Yaman. Di Yaman dia beranak pinak. Anak pinaknya itu datang ke Nusantara membawa Islam. Maka itulah marga-marga keturunan Habaib, zuriat keturunan Rasulullah SAW. As-Segal, Al-Hadad bin Sihab bin Abi Bakar, melimpah ruah mereka. Lalu kemudian salah satu dari keturunan Ali Zainal Abidin itu menjadi mufti
Masbawa di Kalimantan bernama Husain Al-Ghafri. Husain Al-Ghafri punya anak yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman bin Husain Al-Ghafri orang pertama yang mendirikan kerajaan Islam Melayu di Kalimantan Barat yang bernama Kerajaan Islam Melayu Al-Ghafriyah. Istana masih tegak berdiri tepi sungai yang indah. Masjidnya masih besar hari ini, Masjid Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Ghafri. Begitu rupanya doa kakeknya yang teraniaya. Anak cucunya dapat berkuasa, tidak di Jazirah Arab, tidak di Yaman, tidak di Mesir. Kalau mereka berkuasa di Jazirah Arab itu biasa, tapi sampai di negeri Melayu mereka berkuasa di hati orang-orang Melayu yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah satu cara Allah untuk memuliakan orang-orang yang soleh. Sekarang kita tinggal memilih apakah kita ikut menjadi anak cucu keturunan pikiran Ubaidillah bin Ziyad, Syamar bin Jausan, atau ingin mengikuti langkah Ali Zainal Abidin. Ingat, kekuasaan hanya berakhir ketika malaikat maut mencabut nyawa. Pergunakanlah waktu dan umur yang tersisa untuk melakukan amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fudaili wal kamamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh wa syafi'u min khalqihi wa khaliluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa adnadul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala ta'ala fil ayati ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'ana al bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wa suyubal mukhdalifatal wa syadaida wa bi'at wal baladina hadha Indonesia khasah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Fadhkurullahal 'azim wa yazkurkum. As'alukum min fadlihi wa 'atikum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.